Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Catatan Sang Kiai. Dan kali ini channel Catatan Sang Kiai akan memberikan kajian, di mana video sebelumnya kita di channel Catatan Sang Kiai memberikan kajian tentang korin, yaitu setiap manusia, setiap insan mempunyai korin, jin. Dan sekarang channel Catatan Sang Kiai akan memberikan kajian tentang wujud setan dan juga wujud iblis. Seperti apa, kita dengarkan bersama dan kita kaji bersama tentang wujud setan dan wujud iblis. Narasumber seperti biasa di channel Catatan Sang Kiai yaitu Dr. Buya Ahmad Maskur LCMTHI. Monggo Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in wa ba'du. Mempelajari tentang syaitan, kita diperintah oleh Allah dalam Al-Quran. Artinya umat Islam diperintah dan harus mengikuti perintah itu, mengenal dan mengetahui setan. Iya. Walaupun perintah ini dari mafhum, karena nas itu kan ada mantuk, ada mafhum, ada teks, ada konteks kan itu. Ini harus dibedakan. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innasyaitonal lakum aduwwun mubinun fattakhiduhu aduwwa." Setan itu bagi kalian manusia adalah musuh yang jelas. Maka perintah Allah, fattakhiduhu aduwwan. Jadikanlah setan itu sebagai musuh. Jadi jangan jadikan teman setan itu. Tapi perintah Allah, jadikanlah setan itu sebagai musuh. Nah, mafhum dari perintah ini, maka karena kita diperintah untuk menjadikan setan sebagai musuh, tentunya kita harus tahu apa setan itu dan siapa setan itu. Karena ketika orang tidak tahu terhadap musuhnya, pasti kalah. Maka harus kenal musuhnya, siapa yang jadi musuh itu harus kita kenal, harus kita tahu, dan minimal kita mengetahui seperti apa dan dari unsur-unsur apa, sehingga kita bisa mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu memusuhi setan. Nah, di dalam Al-Quran ada iblis, ada setan, ada jin, ada qarin. 4 itu merupakan satu kesatuan yang satu. Jadi iblis, setan, jin, dan qarin. Tentang dari qarin dulu. Qarin ada 2 nas, yaitu dari Al-Quran dan hadis. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Jadi siapapun, kata Allah, yang hidup berpaling dari mengingat Allah, artinya hidupnya dalam semua sisi kehidupannya tidak pernah mengingat Allah atau jarang mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka oleh Allah, nuqayyid lahu syaitanan, saya jadikan dia sebab, atau saya berikan dia sebab untuk bersama setan yang akhirnya menjadi qarin. Fahuwa lahu qarin. Jadi orang yang jarang mengingat Allah, orang yang jarang berzikir kepada Allah, maka oleh Allah akan diberikan setan yang menjadi qarin seterusnya. Jadi ada 2 kalimat, ada setan, ada qarin. Jadi jelas dari ayat ini bahwa qarin itu dari setan. Kemudian sabda Nabi SAW, "Ma minkum min ahadin illa waqad ukila qarinuhu minal jin." Jadi setiap orang, tak ada seorang pun di antara kalian yang tidak diberi qarin oleh Allah Subhanahu wa taala minal jin, dari jin.
Qalu wa anta ya Rasulullah, mereka para sahabat bertanya, engkau juga wahai Rasulullah? Qala wa ana, ya saya juga. Illa annallaha a'anani fa aslama. Akan tetapi Allah membantu, memberi pertolongan pada saya bahwa korin saya menjadi Islam. Nah, di sini ada dalam hadis ini bahwa korin itu dari jin. Iya. Dalam ayat tadi korin dari setan. Nah, dalam hadis korin dari jin, dan itu pun Islam. Artinya ada jin yang Islam. Iya. Kalau terkhusus. Terkhusus apa Bu ya? Apa memang korin yang Islam apakah hanya untuk Nabi Muhammad atau ada selain dari Nabi Muhammad ada juga yang korinnya Islam? Dengan adanya hadis itu tidak menutup kemungkinan ada yang Islam juga. Karena oleh Allah diberi pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun tentu saja yang lain tidak mungkin juga tidak ada yang Islam. Artinya kemungkinan masih. Yang jelas dalam hadis ini bahwa korin itu dari jin. Di ayat tadi korin dari setan. Jadi semacam ada kontroversi lahirnya. Jadi perlu dipelajari, perlu dikaji, dan diberi dalil-dalil atau nas-nas yang lain dari baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Kalau tentang jin Islam pasti jadi banyak jin. Sehingga banyak jin yang mengaji dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Qul uhiya annahu istama'a nafarun minal jinni. Jadi ada sekelompok, beberapa kelompok jin mendengarkan Rasulullah dan membawa ajaran Rasulullah SAW dengan Al-Quran. Itu jin. Kalau setan, iblis itu tidak ada yang Islam. Iya. Itu korin. Kemudian berarti pertanyaannya, apakah korin itu dari jin? Apakah dari setan? Kedua-duanya. Bisa korin itu bisa dari setan. Korin itu bisa dari iblis, dari jin. Kemudian iblis dari setan. Kemudian yang kedua setan, tadi korin. Setan itu apa? Setan adalah yang mengganggu. Jadi semua yang mengganggu itu setan. Yuwaswisu fi sudurin nas, itu setan. Terus yang mengganggu Adam fawaswasa lahum syaitan. Jadi yang menjerumuskan dan mengganggu Nabi Adam alaihi salatu wassalam adalah setan. Bukan iblis, setan. Semua yang mengganggu adalah mengganggu dari jalan kebaikan, mengganggu dari jalan yang benar, menyesatkan orang, itu setan. Termasuk juga manusia, tapi pekerjaannya mengganggu, menyesatkan orang lain, disebut setan juga, Bu. Setan. Makanya min syayatinil insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Jadi ada setan yang dari jin, ada setan yang dari manusia, yaitu ketika membuat penipuan-penipuan kepada umat manusia, terutama kepada umat Islam. Itu setan. Kemudian yang kedua, jadi setan itu semua yang mengganggu. Kemudian yang ketiga adalah iblis. Iblis adalah min ablasa. Jadi diambil dari kata ablasa, yaitu yang aisa min rahmatillah, putus harap dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya sudah tidak akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sudah sudah ada perjanjian dengan Allah bahwa dia akan dijadikan isi neraka, dan oleh Allah diberi wewenang, diberi kemampuan untuk selalu mengganggu dan selalu mendatangi dan mengganggu umat manusia. Artinya iblis itu kejahatannya pada dirinya sendiri. Itu iblis.
Jadi lebih pada ke dirinya sendiri, itu iblis. Kemudian setelah melewati dari dirinya, artinya muta'addi pergi kepada orang, nah itu jadi setan. Jadi iblis itu kejahatannya pada diri sendiri, keburukannya pada diri sendirinya, kemudian setelah dilibatkan pada orang lain, pada makhluk Allah yang lain, maka itu menjadi setan. Iblis. Sehingga firman Allah Subhanahu wa taala, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Jadi iblis, kenapa engkau tidak mau bersujud kepada makhluk yang saya ciptakan dengan saya ciptakan sendiri, kata Allah. Dia menjawab, iblis, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dan di ayat lain, ana khairun minhu, saya lebih baik. Kenapa saya harus sujud pada Adam? Saya lebih baik. Artinya kesombongannya. Itu yang ketiga. Yang keempat, jin. Jin ini ada kaidah dalam ilmu bahasa, idza jatama'atil jim wan nun fi kalimatin fa yadullu ala sitr. Jadi apabila ada satu kalimat, di dalam kalimat itu ada huruf jim dan nun, maka artinya tersembunyi, tidak kelihatan, tidak bisa diketahui. Jin, jannah, surga. Tidak tahu kita seperti apa surga. Kemudian junun, orang gila, tidak tahu jununnya itu di mana, dan tidak diketahui. Kemudian janin itu dalam kandungan. Artinya apabila ada jim dan nun dalam satu kalimat, maka sitr, mastur, tidak diketahui. Begitu pula dengan jin. Jadi jin adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang oleh Allah dicipta min marijin min nar. Dicipta dari api. Wal janna khalaqnahu min marijin min nar. Jin itu kami ciptakan dari api. Dari saripati api. Sama seperti manusia dicipta dari saripati tanah. Nah, perbedaan para ulama antara kalau setan dan kodin sudah jelas yang terdiri dari jin atau dari iblis itu. Korin dari setan apa dari jin. Nah, sekarang antara jin dan iblis, apakah jin itu iblis, apakah iblis itu jin, atau justru berbeda antara keduanya? Secara umum pendapat para ulama ada dua itu. Yang pertama, ini yang membuat kita kaget mungkin. Pertama, bahwa mengatakan pendapat pertama berpendapat atau mengatakan bahwa jin itu dari malaikat. Artinya jin itu asalnya dari malaikat, bukan dari iblis. Dan pendapat ini pendapat mayoritas ulama. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin. Artinya ketika kami berfirman, kata Allah, kepada para malaikat, firman Allah, usjudu li Adam, bersujudlah kalian kepada Nabi Adam, pada Adam. Fasajadu, kemudian mereka sujud semua, illa iblis, kecuali iblis yang tidak sujud. Jadi iblis itu dari malaikat. Iblis itu asalnya malaikat. Diambil dari ayat ini. Jin yang dari malaikat apa iblis? Iblis juga dari malaikat. Ya, iblis, makanya satu itu. Karena minal jin nih. Jadi iblis itu dari jin asalnya. Jadi dalilnya, alasan para ulama itu bahwa istisna di sini istisna muttasil katanya. Istisna muttasil itu mustasna min jinsil mustasna minhu. Jadi antara mustasna dan mustasna minhu satu jenis. Jadi umpama orang mengatakan aja al-qaumu atau qamal qaumu illa Zaidan. Jadi kaum itu semua orang datang kecuali Zaid. Itu muttasil namanya.
Iya, Artinya iya, Zaid iya. termasuk kaum Iya, iya, iya. satu jenis. Iya, hanya Nah, ada pengecualian berarti kan? tidak datang dia. Iya, itu kan pengecualiannya karena tidak Tidak datang. bersujud kan? Iya. Iya, iya, Jadi iya, iya. malaikat wa id qulna lil malaikati, malaikat terus mustasna minhu, terus iblis mustasna. Jadi iblis min jinsil malaika. Nanti sangat sangat rasional, sangat masuk akal kalau ditinjau dari kaidah itu, kaidah nahwiyah. Nah, pernah kita katakan bahwa Al-Qur'an itu tidak bisa dinahukan. Iya, iya, iya. Karena nahu diambil dari Al-Qur'an, tidak bisa. Iya, iya, iya. Artinya harus atau banyak sekali Al-Quran yang tidak sesuai dengan nahu. Iya. Tidak muat ilmu nahu untuk mengkaji atau untuk meliputi Al-Quran, tidak bisa. Jadi ini pendapat pertama bahwa iblis itu dari malaikat, hanya mereka tidak mau bersujud. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapat yang ulama yang lebih sedikit, bahwa iblis itu makhluk lain, bukan malaikat. Karena malaikat itu tidak berkeluarga, tidak beristri, tidak bersuami, tidak punya nafsu. Tidak punya nafsu. Iya. Secara otomatis tidak punya keturunan. Tidak punya keturunan. Iya, iya. Nah, maka padahal di ayat setelah itu, illa iblisa kana minal jinn, kecuali iblis yang asalnya dari jin. Jadi dijelaskan oleh Allah bahwa iblis itu dari jin, bukan dari malaikat. Setelah ayat itu Allah berfirman, illa iblisa kana minal jinn, kecuali iblis yang asalnya dari jin, bukan dari malaikat itu. Berarti ada dua berarti di sini iblis, ada yang berasal dari malaikat, ada juga yang berasal dari jin. Enggak. Kalau pendapat pertama mengatakan bahwa iblis itu dari malaikat, berlandaskan ayat itu. Oh iya, iya, iya. Bahwa mustasna dari termasuk jenis mustasna minhu. Kemudian setelah ayat itu dilanjutkan ternyata bukan. Illa iblisa kana minal jinni, kecuali iblis yang asalnya dari jin, bukan dari malaikat. Artinya ayat itu semacam mentaksis keumuman ayat sebelumnya. Artinya kaidah istisna itu tidak masuk. Al-Quran tidak masuk dalam kaidah istisna itu, tidak bisa. Kemudian dilanjutkan lagi ayatnya, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min dunillah. Apakah kalian ingin menjadikan iblis dan anak keturunannya sebagai teman? Jangan, kata Allah. Dengan kata atau kalimat wa dzurriyyatahu, dengan keturunannya, artinya jelas iblis mempunyai keturunan. Kalau iblis dari malaikat, sudah jelas bukan. Karena malaikat tidak berketurunan. Iya. Kalau jin punya keturunan. Iblis, jin, setan. Setan juga punya keturunan, Bu? Iya, sama. Karena satu. Iblis, jin, setan, qarin itu satu. Pada dasarnya satu itu. Hanya ketika dalam hal-hal tertentu bernama iblis, dalam hal tertentu bernama iblis, dalam hal tertentu bernama qarin, bernama jin. Sama seperti insan yaitu kadang menjadi insan, kadang disebut nas, kadang disebut bashar, kadang disebut Bani Adam, dan seterusnya. Jadi dalam hal-hal tertentu kita insan, dalam hal lain menjadi nas, dalam hal lain menjadi bashar, itu artinya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sama iblis, jin, setan, qarin, sama. Artinya ketika menjadi umpama Islam, mau dengan Islam, maka ketika beribadah bernama jin, disebut jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Jadi jin dan manusia sama-sama beribadah, sama-sama diberi tugas beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya jin ada yang beribadah. Iya.
Tapi Sekarang kalau iblis tidak ada. iya Buya. Ini kan satu kesatuan dari mulai korin, jin, termasuk juga setan dan juga iblis kan begitu Buya. Kalau jin dijelaskan oleh Buya sendiri itu bahwa minar kan begitu kan, dari api kan, jelas penciptaannya. Penciptanya. Ya, penciptanya kan jelas dari api begitu. Dan jin juga punya keturunan. Karena sama dengan manusia dijelaskan oleh Buya barusan bahwa manusia benar dari saripati tanah punya Iya. keturunan. Benar. Jin juga punya keturunan. Setan punya keturunan. Setan sekarang pertanyaannya Buya, setan ini diciptakan dari apa? Setan kalau yang dari jin diciptakan dari api. Kalau setan yang dari manusia dari tanah. Oh, berarti setan ini juga menjadi dua begitu Buya. Jadi kalau jin Bukan itu setan menjadi dua, setan dari dua. iya, Bisa setan dari jin, bisa setan dari manusia. secara otomatis wujudnya setan ini berbeda-beda. Beda. Artinya pasti. setan ini bisa berwujud manusia, Manusia bisa berwujud atau sebaliknya, manusia itu bisa berwujud setan iya, atau jin bisa jin juga berwujud setan. Iya Buya. Karena jelas ayatnya itu min syayatinil insi, dari setan-setan manusia, wal jinni, dan setan yang dari jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din, yang keduanya atau mereka saling memberi informasi. Jadi apabila ada manusia yang selalu mendengar informasi dari jin, yaitu iblis, setan. Iya. Terus ini kan setan sudah dapat dikaji mungkin sama juga dengan pemirsa bahwa di sini setan bisa juga datangnya bersumber dari manusia, berwujud manusia dan bisa berwujud jin, bahkan juga manusia berwujud setan, jin berwujud setan kan begitu. Nah sekarang iblis itu sendiri Buya, wujud dari iblis. Iblis, nah itu tadi ketika dalam hal-hal tertentu dia iblis, yaitu ketika tidak mau dengan perintah Allah, ketika dalam kesombongannya, ketika dalam bersumpahnya, dalam sumpahnya iblis itu kan bersumpah, la utiyannahum wala umakkinannahum wala umanniyannahum summa la amurannahum. Jadi demi engkau, demi kemuliaan engkau wahai Tuhan, saya pasti mendatangi manusia, saya pasti menyesatkan manusia, saya pasti selalu merubah pola hidup manusia, saya selalu, itu sumpah iblis. Artinya dengan kesombongannya dia merasa memiliki kekuatan untuk selalu menyesatkan manusia. Padahal sesat atau tidak sesatnya bukan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi iblis dengan kesombongannya bersumpah, pasti wahai Tuhanku, wa izzatika, demi kemuliaan engkau, pasti saya datangi manusia itu dan saya sesatkan. Iya. Itu sudah melampaui batas kewenangan makhluk. Artinya kalau berbicara wujud iblis sekarang kan dijelaskan oleh Buya dalam kajian barusan bahwa iblis itu sendiri ada dua pendapat, di mana pendapat yang pertama itu dari malaikat, pendapat yang kedua ada dari jin, begitu. Kalau dari malaikat yang jelas tidak punya anak, kan begitu. Kalau dari jin memungkinkan juga punya anak. Kenyataannya punya anak. Kenyataannya iblis punya keturunan. Iblis punya keturunan. Iya. Berarti kalau mengambil dari sumber pendapat barusan yang lebih kepada kenyataan punya anak, berarti lebih dari jin. Dari jin. Iya. Karena minal jin sudah jelas. Iya. Ada ayatnya seperti itu. Karena minal jin, iblis itu dari jin. Iya, lebih pendapat ke yang kedua berarti. Iya. Dan melihat ketawaduan sekarang Buya, artinya lebih cenderung ke pendapat kedua ketika misalkan iblis ini pekerjaannya hanya mengganggu, sedangkan malaikat itu sendiri kan tiada lain hanya
berzikir, terus melaksanakan tugas-tugas dari Allah Tidak tanpa pernah terkecuali kan tidak kan pernah iya. Secara otomatis kan iblis kan tidak akan tidak akan durhaka, tidak akan bersumpah untuk mengganggu manusia kan demikian kalau mengambil dari porsi malaikatnya misalkan kan Makanya begitu ya. saya sampaikan di awal bahwa pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa iblis itu dari malaikat, walaupun pendapat mayoritas ulama mungkin pendapat yang mengagetkan. Iya, Artinya bagaimana kita bisa mengikuti? iya. Walaupun itu pendapat mayoritas ulama, kita tidak bisa mengikuti. Iya. Artinya rasionalnya kurang kan begitu Bu Ya, ya. tidak bisa. Dan tidak didukung dengan nas-nas yang kuat apa? Iya, tidak ada. Hanya itu memahami bahwa istisna itu istisna mutasil. Kalau mutasil pasti mustasna minhu, mustasna jenis mustasna minhu. Itu pemahamannya. Artinya Al-Quran dinahukan. Iya. Berarti ini kalau membahas dari dua nama setan dengan iblis, kalau setan lebih kepada manusia dan jin, Ya. kalau iblis lebih kepada jin. Kalau iblis dari Iya, jin. dari jin. Iya. Tidak mungkin dari manusia kan begitu kan? Karena pekerjaannya mengganggu manusia. Ya, jadi bahasa tertuanya adalah jin. Iya. Bahasa tertuanya. Iya. Jadi yang dicipta min ma di jin benar jin, walaupun setelah jin itu ada dalam keadaan satu menjadi iblis dan menjadi setan, menjadi korin. Iya. Jadi apakah tidak bisa disebutkan juga manusia bisa saja jadi iblis Bu ya? Ketika misalkan ini kan kalau iblis, setannya sedang iblis. Iya kan begini Bu ya. Kalau setan pekerjaannya mengganggu secara otomatis Iya. bisa lebih kepada setan kan begitu Bu ya. Iblis. Bukan kepada setan Bu Kepada ya. setannya. Nah, Ya. kalau kepada iblis ini kan tidak sama sekali mengikuti perintah Allah kan begitu kan Bu ya. Iya. Artinya ada manusia yang sama sekali tidak pernah mengindahkan syariat Islam, tidak pernah mengindahkan perintah-perintah Nabi Muhammad, perintah Allah begitu. Apakah walaupun itu juga manusia bisa disebut iblis begitu Bu ya? Bisa manusia itu bisa lebih parah dari iblis. Karena ia punya syahwat, punya akal. Tapi manusia juga bisa lebih mulia dari malaikat. Iya. Jadi manusia yang saleh itu lebih mulia daripada malaikat, dan manusia yang durhaka, yang kafir, yang musyrik dan selanjutnya munafik bisa menjadi lebih parah daripada iblis. Iya. Artinya walaupun manusia diciptakan dari sari tanah, bisa juga disebut iblis begitu. Iya, sangat bisa. Iya. Iya, ini pemirsa, kajian tentang setan, kajian tentang iblis. Kalau misalkan ada yang bias bagi pemirsa dan pemirsa sendiri kurang begitu atau pemirsa sendiri ingin lebih mendalami tentang wujud setan, wujud iblis, dan juga kaitannya dengan manusia, dengan korin, monggo dipersilahkan ditanyakan di kolom komentar melalui channel Catatan Sang Kiai. Dan apabila ada pertanyaan, ditanggapi, insya Allah akan kita tanggapin. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan juga di luar tentang kajian setan, iblis, monggo dipersilahkan juga tanyakan melalui kolom komentar. Demikian kajian channel Catatan Sang Kiai mengkaji tentang wujud setan serta juga wujud iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين.
العالمين.